diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dikuatkan iman Islam kita hingga akhir hayat, dijauhkan dari segala musibah dan bala. Ala hadirin yang wa'alaikum yang dimusallimu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifi hadzal kitab al-imam Nawawi rahimahullah wa ila masyayikhina wa muslimin wa ila khair wa nafa'ana bi kulli syarrin wa khairin sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman wa zidna salihin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa kulli sawabiyaiha wa qubbil arwah wa ibdaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya fi haditsin an sayyidina Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala At-Tirmidzi anna hadzal haditsa haditsun hasan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu sahabat Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan sahabat Abu Abdurrahman, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Sahabat Abu Dzar ini adalah satu sahabat yang istimewa. Dari namanya Al-Ghifari berarti dari suku Ghifar. Al-Ghifari dari suku Ghifar. Suatu ketika Rasul berdoa, Ghafarallahul Ghifar. Jadi Ghafarallahul Ghifar, Allah telah mengampuni suku Ghifar. Suku Ghifar itu dulunya di zaman jahiliyah itu adalah satu kelompok penyamun. Jadi satu suku itu, kalau zaman sekarang kita desa kampung bandit gitu ya, kampung begal semua lah pokoknya. Jadi tugasnya itu dia menyamun kafilah-kafilah dagang. Makanya begitu sahabat Abu Dzar masuk Islam di Mekah, itu lama dia nggak ketemu sama Nabi. Karena setelah masuk Islam itu beliau minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta izin untuk berdakwah di kampung saya, di suku saya. Kata Nabi, dakwah. Setelah Nabi kita di Madinah, barulah datang rombongannya suku Ghifar, ya kan? Dan semuanya itu masuk Islam. Ya, atas jasa dan dakwah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Karena dulunya itu, kalau bahasa kita orang jalanan dulu barangkali ya, maka keras ya. Dalam memegang pendapat itu luar biasa. Kalau dia yakini itu hak, nggak bisa ditawar. Itu ketika sahabat Abu Bakar menjadi khalifah berpidato, lalu di hadapan para sahabat beliau mengatakan, kalau saya benar, tolong bantu saya. Tapi kalau saya menyimpan, tolong luruskan saya. Itu kata sahabat Abu Bakar sini ketika pidato hari pertama jadi khalifah. Nah pada saat itu berdirilah sahabat Abu Dzar ini, dia urus pedangnya. Apa kata dia? Wahai Abu Bakar, kalau kamu menyimpan atau belok, biar pedang saya yang bikin kamu lurus. Itu sangat masya Allah. Begitu pula pada masa sahabat Umar. Namun pada masa sahabat Utsman bin Affan ada ketidakcocokan antara sahabat Abu Dzar dengan sahabat Utsman. Tapi sahabat Abu Dzar nggak mau ribut, maka beliau pindah meninggalkan kota Madinah, pergi ke Irak sampai wafat pada
bisa benar-benar luar biasa. Nah, dikatakan dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dengan beberapa hal. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqillah, itu kalimatnya ya. Kalau untuk yang banyak, kalian ittaqullah. Apa itu takwa? Takwa ini asal katanya adalah waqayaki, ya, waqayaki wiqayah. Artinya menjaga. Waqayaki itu menjaga. Seseorang yang bertakwa kepada Allah, dia menjaga dirinya dari apa? Kata para ulama, min iqabillah, dari hukuman Allah. Jadi orang bertakwa itu orang yang menjaga dirinya dari hukuman Allah. Stressing kita pada hukuman. Karena pertanyaannya adalah kapan Allah menghukum seseorang? Tentu sebagaimana halnya yang pernah kita pahami bahwasanya dalam prinsip keadilan itu tidak mungkin orang berprestasi dihukum, orang baik dihukum, itu kan ya, mesti yang dihukum itu orang yang melanggar. Maka takwa yang artinya menjaga diri dari hukuman Allah, maksudnya adalah menjaga diri dengan tidak melanggar larangan-larangan Allah. Itu lebih ke arah situ tuh, ya, stressingnya. Walaupun nanti ada dimensi lain bahwa takwa itu artinya adalah ketaatan. Nah, taat terbagi dua, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, gitu kan. Sehingga takwa ini adalah induk dari segala kebaikan. Kalau orang hatinya bertakwa kepada Allah, maka ucapannya pasti baik, perbuatannya pasti baik, pilihan-pilihannya pasti baik, bahkan diamnya dia juga baik. Ada orang yang dia ngomong salah, dia belum disalahkan. Tapi orang bertakwa, dia bicara baik, dia diam juga baik, dia hadir baik, dia nggak hadir dia tetap baik. Ini orang bertakwa kepada Allah. Nah, tapi titik beratnya kalau kita presentasikan barangkali 80%-nya itu lebih kepada jangan melanggar, begitu kira-kira. Jadi ketika kita diamanahkan, diperintahkan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah SAW untuk bertakwa kepada Allah, maka 80% lebih maksudnya adalah jangan melanggar. Itulah kenapa kalau kita perhatikan setiap ayat-ayat, setiap hadis yang konteksnya adalah ketakwaan, itu kaitannya adalah pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Itu bisa begitu. Contoh dalam hadis ini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Poinnya pada apa yang berada? Jangan melanggar. Janganlah kamu melanggar dimanapun kamu berada, kan gitu. Kalau perkara ibadah, orang kadang-kadang gak usah diberi perintah berbuat baik di mana saja. Tapi perkara melanggar itu, sebagian orang, kalau ada manusia dia tidak melanggar, kalau enggak ada manusia dia melanggar. Kalau di tempat yang ramai dia tidak melanggar, di tempat yang sepi dia melanggar. Maka ittaqillah haitsu ma kunta, ai ij'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayatan. Jadikanlah di antara dirimu dengan Tuhanmu itu, dengan azabnya, ada satu dinding, satu penjagaan yang melindungi kamu. Dengan cara apa? Meninggalkan yang dilarang Allah, haitsu ma kunta, ai makanat kunta, ya, dimanapun kamu berada. Dan apakah manusia melihat kamu ataupun manusia tidak melihat? Itu takwa. Makanya
takwa ini syarat utama untuk orang yang ingin menjadi waliullah. Semua wali itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua perintah Nabi apa? Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatanmu yang jelek dengan perbuatan yang baik. Sayyi'ah itu perbuatan dosa. Ya kan? Seseorang kita paham bahwa manusia ini Allah berikan hawa nafsu. Ya kan? Dan luar biasa hawa nafsu itu. Ketika Allah ciptakan akal, Allah ciptakan akal. Lalu akal itu ditanya oleh Allah. Kata Allah kepada akal itu, Man ana? Man ana? Siapa? Aku. Akal menjawab, Anta Allahu Rabbi. Engkau adalah Allah Tuhan. Wa man anta? Dan siapa kamu? Akal menjawab, Ana abduka. Aku adalah hamba. Itu akal. Ini akal. Baru diciptakan, ditanya, menjawab dengan benar. Lalu Allah ciptakan hawa nafsu. Ditanya oleh Allah hawa nafsu itu, Man ana? Siapa saya? Siapa aku? Kata nafsu apa? Anta. Kamu ya kamu. Coba jawabannya hawa nafsu. Wa man anta? Siapa kamu? Ana fa. Saya. Aku ya aku. Nah, itu jawaban nafsu. Maka Allah rendam hawa nafsu itu di neraka jahanam selama 7.000 tahun. Direndam. Diangkat. Ditanya lagi, siapa saya? Jawabannya sama. Kamu ya kamu. Saya. Direndam lagi terus sampai 7 kali. Setelah 7 kali ditanya, siapa saya? Lemes sudah nafsu bilang, Anta Allah Rabbi. Engkau adalah Allah Tuhan. Dan siapa kamu? Aku adalah hambamu. Tapi yang diapain dulu nafsu itu? Dikepung itu, dibakar, direndam dulu. Nah, itu fitrahnya nafsu dan akal. Pasti bertolak. Akal menerima, mengakui Allah secara langsung. Tapi hawa nafsu menolak. Hawa nafsu akan tunduk kepada Allah setelah dia mengalami penyiksaan. Makanya kita disiksa. Yang dari kutip ya, disiksa. Bagaimana? Disuruh puasa, nggak boleh makan kalau nafsu, nggak boleh minum. Lagi enak tidur suruh bangun, sholat subuh. Lagi capek-capek disuruh sholat bisa 4 rakaat lagi gitu kan? Bukan 1 rakaat, malah 4 rakaat gitu kan? Disiksa. Supaya apa? Supaya dia tunduk. Sebaliknya kalau hawa nafsu itu dimanjakan, dipenuhi semuanya, ya makin belok, makin belok. Tapi begitu kuat hawa nafsu itu, sehingga kalau akal berhadapan dengan hawa nafsu, yang menang siapa kira-kira? Hawa nafsu. Maka diberikan kepada kita itu satu perangkat lain, yaitu kolbu. Kolbu akal bersekutu di dua, lawan hawa nafsu. Menang mana? Masih menang hawa nafsu. Baru golong satu nih. Maka ditambah lagi yang lain, dikirimkan wahyu, hidayatul wahyu. Dan ada nabi, ada rasul, ada kitab suci. Nah, dengan iman itulah baru kemudian hawa nafsu itu bisa ditundukkan. Tapi apa syaratnya? Iman nggak bisa berdiri sendiri. Iman, akal sama kolbu ini harus bersatu. Barulah dia bisa mengalahkan hawa nafsu. Kalau tidak, maka yang menang pasti. Oleh karena itu, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, rahimahullah ta'ala, ketika menyebutkan tentang perkara sabar, ya, kan sabar itu terbagi 3 ya kan? Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam maksiat kepada Allah, dan sabar dalam menerima takdir dari Allah, itu kan? Sabar dalam taat artinya mengerjakan perintah dan penuh kesabaran. Sabar dalam maksiat artinya bersabar ketika dihadapkan dengan kemaksiatan atau dosa. Nah, beliau mengatakan maksudnya ketika sabar dalam maksiat adalah apa? Menjadikan akalnya menang daripada hawa nafsu. Begitu dihadapkan pada duit, ya kan? 100.000, haram katanya. Dikasih 1 koper. Apakah akalnya masih menang di situ? Wah, ini
melanggar nih, atau akalnya malah nakal-nakalin gitu kan. Kalau akalnya bisa menang bahwa sebanyak apapun yang haram tetap haram, sebanyak apapun yang kotor tetap kotor, inilah sabar ketika akalnya menang. Tapi kalau udah tutup akal sama hawa nafsu, diambil itu, diakal-akalin hukum, mau hukum agama kan, mau hukum negara kan, diakal-akalin. Karena apa? Akalnya kalah dengan hawa nafsu. Sehingga kita yang melihat orang awam mengatakan, oh orang pintar padahal ya, orang ngerti padahal ya. Nah, karena ketika itu nggak berfungsi ya. Namun, nah manakala manusia terjatuh pada perbuatan yang tercela, apa yang diperintahkan dalam agama kita? Bertaubat kepada Allah. Lalu apa lagi? Memperbaiki diri. Bagaimana cara memperbaiki diri itu? Mengerjakan perbuatan yang baik. Nah, di sini Nabi menyampaikannya sederhana sekali, yang singkat. Dan iringilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu. Maksudnya kalau orang sudah tersandung pada kejelekan karena kalah melawan nafsunya, hendaklah dia bertobat kepada Allah, dia perbaiki dirinya dan menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, saya stop dulu di sini ya. Terkait ini perkara taubat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala qaddasa sirrah itu mengatakan bahwa taubatu asasul ibadah. Taubat itu adalah dasarnya ibadah. Jadi taubat itu adalah asas atau dasarnya ibadah. Apa maksudnya? Kata beliau, wa hiya kal ardi lil binah. Taubat itu seperti tanah bagi sebuah bangunan. Jadi ibadah itu adalah seperti bangunan. Sementara taubat itu adalah tanahnya. Kita kalau mau bangun rumah, beli tanah dulu atau beli semen dulu? Beli tanah dulu kan? Jangan beli semen, pasir, batako, segala macam, besi. Tanahnya belum ada. Nah, gimana? Mau bangun di mana? Beli tanah dulu. Punya tanah dulu, baru bisa bangun. Nah, maka beribadah itu taubat dulu. Taubat, setelah taubat, ibadah akan bergantung. Sehingga ibadah yang tidak didasarkan pada taubat kepada Allah itu berbahaya, bisa roboh. Itu kan menurut beliau begitu ya. Makanya beberapa tarekat itu ada yang mewajibkan sholat taubat setiap malam. Itu ada taubat tiap malam sholat, tiap hari dia sholat taubat. Karena tiap hari kita dosa, ya tiap hari kita taubat kepada Allah. Nah, perbuatan baik yang kita kerjakan dalam bentuk taubat itu, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kalau seseorang terlanjur berbuat kejelekan dengan anggota badan, dia bertaubat kepada Allah, maka ada kafarah. Kafarahnya apa? Dia berbuat baik dengan anggota badan yang tadi. Misal ada orang berbuat buruk dengan tangannya itu mencuri misalnya. Lalu dia menyesal, ya Allah, saya menyesal, minta ampun. Nah, maka apa kafarahnya? Dia bersedekah dengan tangan itu misalnya ya. Kan itu jadi kebaikan. Tangan yang tadi dia pakai untuk keburukan, dia pakai untuk kebaikan. Kalau dulunya dia itu maksiatnya dengan telinga, ya, banyak mendengarkan ucapan-ucapan kekufuran, sampai tergelak dia tertawa terbahak-bahak mendengar guyonan-guyonan tidak lucu yang menghinakan agama. Ya kan, wah, karena dia duduk bersama orang-orang fasik yang menjadikan agama sebagai lelucon misalnya. Dia baru tahu ya Allah, itu dosa besar, mengolok-olok agama ini. Nah, dia bertobat kepada Allah. Bagaimana kafaratnya? Dia gunakan telinganya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, bacaan hadis, bacaannya para ulama, fikih dan sebagainya. Jadi kafarat itu adalah penebusan dengan anggota badan kita. Hatta kata beliau, jika ada seseorang yang terjatuh pada perbuatan zina, dan ketika dia berzina dia maaf menggunakan kemaluannya dengan cara yang tidak hak, maka kafarahnya adalah dia menikah. Sehingga dia hanya akan menggunakan kemaluan itu untuk yang hak.
Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika seseorang itu di masa mudanya banyak berbuat zina misalnya, lalu di usia sepuh mau 70 ke atas baru dia taubat kepada Allah. Bagaimana kafaratnya? Kan nggak bisa dia menikah misalnya gitu kan. Lalu apa kata Imam Ghazali? Maka dia meninggalkan perbuatan dosa yang masih dia mampu kerjakan. Umur 70 tahun ini kan dosa yang lain masih bisa dikerjakan. Misalnya apa? Dosa sombong masih bisa, dosa dengki masih bisa dia kerjakan. Maka itu dia tinggalkan semua. Pendek kata, meninggalkan seluruh dosa yang sanggup dia kerjakan itu sebagai penebus untuk kafarat yang dia tidak mampu lagi lakukan. Ini al-hasanah, kebaikan yang dikerjakan akan menghapus kejelekan yang dulu pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, apa wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah engkau kepada manusia itu bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ini wasiat Nabi. Jadi kalau kita perhatikan dari mulai takwa itu perkara batin, takwa itu perkara batin. Lalu menjadi perbuatan baik itu perkara lahiriah, ya kan, terlihat. Dan sekarang ketiga apa? Pergaulan, muamalah. Nah, siapa orang yang ingin mendapatkan kebaikan, dia harus jaga tiga itu. Batinnya bertakwa kepada Allah, perbuatan lahirnya adalah kebaikan, dan menjaga diri dalam pergaulan. Banyak orang terpeleset gara-gara muamalah, betul? Gara-gara hal-hal yang dianggap remeh. Padahal dia sudah menjaga ibadah kepada Allah. Alhamdulillah min dzalik. Ada seorang wanita yang ahli sholat malam, ahli puasa sunnah di siang hari, tapi kata Nabi apa? Min ahli nar. Dia ahli neraka. Kenapa? Karena lisannya itu tajam. Ya, lisannya tajam. Artinya apa? Muamalah. Dia kepleset di perkara muamalah. Nah, muamalah itu nanti ada muamalah ma Allah, bergaul dengan Allah. Ada muamalah ma'al makhluk, bergaul dengan makhluk. Bergaul dengan makhluk nanti dibagi lagi. Muamalah ma'an nas, bergaul dengan sama manusia. Lalu muamalah ma'al hayawanat, bergaul dengan para hewan. Lalu muamalah ma'al kainat, bergaul dengan alam. Nah, ini harus harmonis. Jangan got dibersihin, pohon dirapihin, sama tetangga berantakan, ya, kacau ya. Sama kucing liar kasih makan, ya, burung dimandiin, tetangganya dibiarin kelaparan, kan kacau ya. Jadi muamalah kepada makhluk itu baik kepada manusia, baik kepada hewan, baik kepada alam, ini harus pakai akhlak. Muslim itu begitu. Jadi baru harmonis. Kalau tidak, maka akan terjadi disharmonisasi, ketidakharmonisan. Ketika itu terjadi, maka sunnatullah akan berlaku. Apa itu? Ada sebab, ada akibat. Seperti kita lihat, yang banyak terjadi seperti itu. Tugasnya Allah memang menurunkan air untuk hujan, sudah selesai. Tugasnya pohon dan tanah adalah menyerap itu. Begitu ada musibah, ada banjir misalnya, ya ada sesuatu yang salah. Berarti ada yang rusak. Nah mungkin tanah sendiri kan mungkin, pohon tumbuh sendiri itu kan mungkin, pasti ada tangan-tangan yang terlibat di situ. Maka muamalah itu harus apa? Bikhuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ingat pertemuan Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga di hutan, ya kan? Sewaktu beliau mau dirampok, waktu itu masih muda Sunan Kalijaga, ya kan? Atau Joko Lodaya gitu kan? Dia ambil tongkatnya, terjatuhlah ke Sunan Bonang. Karena dia ambil tongkatnya, sangka dari emas. Begitu terjatuh Sunan Bonang refleks, namanya orang jatuh gitu kan? Refleks pegangan dan gitu. Terus nangis. Lalu oleh Sunan Kalijaga masih muda diamati tongkatnya itu, wah ini kan bukan emas, ini tembaga gitu kan, kuningan gitu. Udah nih, saya kembalikan Pak Tua, nggak usah nangis gitu kan. Maksud dia bertongkat jatuh nangis, dan nih, kata Sunan Bonang, saya nangis bukan karena jatuh,
Bukan karena tongkat saya diambil, tapi kenapa? Karena gara-gara saya jatuh, saya nggak sengaja mencabut rumput katanya. Gara-gara cabut rumput, saya sudah mencabut makhluk Allah. Kecuali saya kasih pakan kambing, saya kasih pakan sapi, ini nggak mungkin saya makan. Maka saya sudah berbuat zalim, nangis. Nah, situlah terketuk hati beliau. Masya Allah ini orang. Jadi rumput aja begitu nggak sengaja kecabut tanpa sebab itu membuat para wali itu bermasa bersalah. Ini orang main tebang-tebang pohon gitu, nggak masa bersalah. Akibatnya balaknya itu apa? Makanya namanya pembalakan, karena bikin balak. Bukan cuma dia yang kena balak, kalau yang nggak ada kait mengenai itu jadi kena balak gara-gara dia. Maka yang terbunuh gara-gara ada pembalakan liar itu secara zalim terbunuhnya. Saudara zalim, mereka berpahala syahid. Adapun pelakunya ini orang zalim. Na'udzubillah subhanallah ini tadi. Nah, jadi berakhlak kepada makhluk Allah itu harus dengan akhlak yang baik. Dan orang masuk surga itu kebaikan gara-gara takwa kepada Allah dan karena berakhlak yang mulia ketika bergaul dengan sesama. Mudah-mudahan kita semua bisa berakhlak mulia. Amin. Baik, ini hadis yang ke-61 ya dari seluruh hadis dalam kitab Nusyah ini. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya bacakan hadis yang selanjutnya pakai materi kita atau yang lain? Saya persilakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Pak Ustadz, bagaimana untuk mengendalikan hawa nafsu yang baik dan buruk? Apa resep dari Pak Ustadz? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang berat ya. Bagaimana caranya kita untuk mengendalikan hawa nafsu? Hawa nafsu itu baik apa buruk? Hawa nafsu itu fitrahnya pasti membangkang. Pun demikian tetap ada kebaikan. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan itu yang tidak ada hikmah. Pasti ada faedah, ya kan? Pasti ada faedahnya. Hatta maaf, babi ada faedahnya? Ada tetap. Ya, tetap ada faedahnya. Paling tidak jadi bagi percobaan. Kan kunci percobaan ini bagi percobaan. Banyak obat-obat itu coba ke babi dulu. Begitu cocok baru dipakai ke manusia. Karena ada kemiripan yang luar biasa antara manusia dengan babi. Saat dia kayak gitu. Allah. Nah, hawa nafsu pun demikian. Kita bisa melihat banyaknya karya seni, ya, lukisan atau seni arsitektur, bangunan-bangunan itu hawa nafsu. Lalu anak-anak kita bersaing untuk mendapatkan ranking 1, itu hawa nafsu. Jadi ketika dia dikelola dengan baik, maka pasti baik hasilnya. Oleh karena itu Islam tidak mematikan hawa nafsu. Ya, misal, Pak, saya takut berzina, misalnya gitu kan. Orang banyak sebenarnya kalau zina, lalu bagaimana? Supaya saya tak zina, saya kebiri saja misalnya. Nah, itu enggak begitu caranya. Dibuang. Saya enggak zina, enggak. Saya takut salah bicara, kalau bicara itu dosa hawa nafsu, maka dipotong lidah. Enggak begitu. Jadi Islam tidak mematikan hawa nafsu, tetapi menundukkannya. Menundukkan. Nah, untuk menundukkan hawa nafsu itu, bagaimana caranya? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa harus ada riyadhah, latihan. Riyadhah itu latihan. Ada olahraga, ada olah jiwa. Nah, jadi untuk badan olahraga, tapi untuk hawa nafsu itu olah jiwa. Bagaimana caranya? Kata beliau yang pertama adalah qillatul ta'am, sedikitkan makan. Orang yang makannya banyak itu lebih tinggi hawa nafsu daripada yang makannya itu sedang atau sedikit. Jadi makan itu sehari sekali aja. Makan nasi ya, itu sehari sekali aja. Pilih sarapan, siang atau petang. Karena Nabi makan yang berat cuma sekali. Kecuali Nabi diajak makan orang, tapi udah makan yang siang, makan yang diundang ya Rasul makan mulai. Nabi datang makan. Tapi kalau nggak ada yang undang, Nabi sekali doang makannya. Ya, sisanya ya paling kalau ada ke rumah gitu kan. Dan para pakar kesehatan modern sekarang mengakui bahwa sejak awal manusia itu tidak
mendesain untuk makan lebih dari sekali. Cuma kan dalam pandangan mereka sebagai orang non muslim ya, itu kan nenek moyang kita kata mereka manusia purba gitu kan. Itu kan sejak awal mereka kalau mau makan itu berburu-buru katanya. Pagi dia berburu dapat siang. Begitu siang dapat udah baru dia olah itu makan. Habis itu udah. Nah mungkin berburu di sore hari karena berbahaya. Jadi nenek moyang kita manusia purba itu kata mereka ya, itu makannya sekali tapi sehat-sehat. Imam Ghazali mengatakan qillatul ta'am, sedikitkan makan. Jadi makan sedikit, jangan sedikit-sedikit makan. Itu hawa nafsunya nanti. Yang kedua apa? Qillatul kalam, sedikitkan ngomong. Ya, untuk melatih hawa nafsu, sedikitkan ngomong. Jangan ngobrol terus, gak ada waktu buat merenung, gak ada waktu buat zikir. Pokoknya ngobrol terus, karena semakin banyak yang ngobrol nanti kan awalnya namanya bahan obrolan itu dari politik, budaya, ekonomi, terus banyak orang yang kemudian saling membanggakan dirinya gitu. Gagal omongan, berbohong satu sama lain, ya, janji-janji palsu itu. Maka kata beliau sedikit teman, ada waktu untuk minjem, ada waktu untuk diam. Yang ketiga apa? Qillatul manam, sedikitkan tidur. Jangan banyak tidur. Terserah mau tidur dipahami sebagai tidur maknanya turu gitu kan, tidur benar mati. Atau tidur di sini jadikan lalai, jangan banyak lalai. Ya kan? Kan ada tuh yang tidur sore, jangan tidur sore, jangan lalai. Habis sore kan maghrib, matahari tenggelam mati gitu kan. Lalai kalau udah tua jangan lalai. Karena matinya nggak tahu kapan. Jadi jangan banyak tidur. Artinya ada waktu-waktu melek malam, ya kan? Walaupun nggak ngapa-ngapain dalam arti melek merenung ini itu istighfar segala macam. Yang baik itu. Nah, yang terakhir kata beliau adalah waqillatul mu'asyaratil anak, sedikitkan bergaul dengan manusia. Artinya apa? Jangan kayak masih muda dulu misalnya gitu ya. Wah, nongkrong sana, nongkrong sini, kemana, mana, mana. Sekarang ada waktu kita untuk berkhulwat dengan Allah. Jangan masih banyaknya nongkrong sama orang, main catur, main karambol, main gaple. Bukan saya mengharapkan gaple dengan kutip ya. Selama tidak judi gitu kan. Yang masalah kan judinya, dan lalainya kan gitu kan. Jangan terlalu banyak bergaul dengan manusia. Kenapa? Karena bergaul dengan manusia itu atau keberadaan manusia itu adalah pangkal dari segala masalah. Kalau nggak ada manusia, nggak ada masalah. Begitu kita banyak bergaul dengan manusia, itu ada aja masalah. Muncul terus. Jadi dengan menjaga keempat ini, makan jangan banyak-banyak, ngomong jangan banyak-banyak, tidur jangan banyak-banyak, bergaul dengan orang jangan banyak-banyak, maknanya dibatasi, ya kan? Banyak waktu untuk ibadah di situ, maka hawa nafsu akan apa namanya? Mbak ngejos gitu kan? Ya, turun. Salah satu wasilahnya adalah puasa. Puasa itu kan untuk apa? Melemahkan hawa nafsu. Kenapa? Kita kagak makan, kita kagak minum, kita kagak kawin, gitu kan? Lemes. Tapi kalau semua kebutuhan dia dipenuhi, ibaratkan kuda dikasih makan yang sehat, minum sehat, wah lari kencang. Tapi kalau dia kurang makan, kurang minum, lemes. Nah, itulah hawa nafsu. Saya kira itu kan. Wah. Makanya hawa nafsu siapa yang lebih besar? Ulama atau orang awam? Hah? Ulama, betul. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa para ulama itu banyak yang maaf kalau ada yang kena, bukan saya nyinggung nih. Kenapa ulama itu banyak yang beristri lebih dari satu? Karena untuk menjaga supaya mereka tidak dikendalikan hawa nafsu. Kan banyak ngomong, dihormati orang, disanjung orang, sahabatnya tinggi. Nah, itu salah satu caranya. Ya kan? Yang lain apa? Yang tidak berpoligami biasanya ahli puasa.
tinggi tuh nafsu. Makanya banyak ulama-ulama yang jatuh pada kesombongan. Nauzubillah subhanahu min dzalik. Karena itu Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menulis kitab Ihya Ulumuddin. Itu kalau di awal-awal tuh bab-bab awal jilid pertama itu tentang bab ilmu gitu kan, keutamaan ilmu, keutamaan orang alim. Wah, tapi di ujung tuh jilid yang terakhir itu ada bencananya ilmu, bencana orang alim, ancaman bagi orang alim. Wah, ternyata ngeri. Supaya apa? Supaya orang itu ketika Allah titipkan kepadanya ilmu, kekuasaan, itu dia enggak lupa datang begitu ke kelebihan yang diberikan Allah itu bisa menjadi salah satu sumber dari membunuhnya hawa nafsu seseorang. Semoga Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Allah. Ada lagi? Yang lain? Saya ingin ngopi dulu. Ada Pak Adi? Belum. Satu hadis lagi cukup nggak nih? Sampai setengah 6 ya? 523. Hah? 523 kan. Baik. Satu hadis cukup ya? Satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya fi haditsin an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tadibhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini sahabat Abdullah bin Abbas atau sahabat Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Karena sahabat Abdullah ini adalah Muslim, sahabat Nabi, bapaknya Abbas juga sahabat Nabi. Maka radhiyallahu anhuma, huma itu keduanya. Ya, kalau yang cuma satu ya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena yang beriman hanya sahabat Umar, ada bin Khattab, bapaknya kan tidak beriman kepada Nabi gitu kan. Tapi kalau dia beriman ini radhiyallahu anhuma, bapak anak. Nanti ada bapak, anak, cucu beriman semua, maka disebutnya radhiyallahu anhu. Radhiyallahu. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas ini adalah seorang sahabat yang sangat alim, termasuk salah satu daripada arba'atul akadir, 4 Abdullah. 4 Abdullah ini 4 orang yang namanya Abdullah dan punya keutamaan. Ya, termasuk Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, saya pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Jadi ini jatuhnya keponakan Rasul berarti ya, sepupu Rasul. Karena bapaknya sahabat Ibnu Abbas, yaitu Abbas itu pamannya Nabi. Ya, Abbas itu paman Nabi, sama Nabi selisih 3 tahun. Ya, ketika Nabi kita lahir, itu oleh Abdul Muthalib, Nabi yang masih bayi itu dibawa ke rumahnya. Terus dipanggil, Abbas, ini saudara kamu, cium dia. Udah cium tuh Nabi masih bayi sama Abbas, yang 3 tahun. Nah, jadi secara nasab Ibnu Abbas walaupun jauh sama Nabi usianya, ya itu tapi masih sepupu Nabi. Beliau berkata, suatu ketika saya dibonceng oleh Rasulullah SAW. Terus Nabi berpesan kepada saya, ya gulam, wahai bocah, ya wahai bocil, gitu kan. Sesungguhnya aku akan ajarkan kepada kamu beberapa nasihat. Apa itu? Ihfadillah, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah akan menjaga diri. Ihfadillah, jagalah Allah. Tajidhu tujahaka, engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu, di depan sebagai benteng. Idza sa'alta, kalau kamu meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan kalau kamu minta tolong, fasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa kita masukkan ke dalam bab-bab mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya adalah teks yang remeng-remeng, yang belum jelas.
tidak bisa kita langsung telan secara harfiah, literal nggak bisa. Berarti lawannya yang terang disebut muhkamat. Jadi Al-Quran atau hadis itu ada teks-teks yang terang, yang kita nggak perlu jadi orang yang pintar bagaimana, nggak perlu perangkat ilmu luar biasa, kita paham langsung. Tapi ada yang ini apa ini? Ya kan? Kita perlu ilmu, perlu ini, perlu itu. Nah, itu namanya mutasyabihat. Ya. Biasanya bicara sifat-sifat Allah, ya, dan lain-lain. Nah, para ulama ketika menyikapi hadis-hadis yang mutasyabihat atau ayat-ayat mutasyabihat, itu seperti dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia itu mengatakan wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid wa hum tanziha. Maka coba kalau masalahnya. Jadi wa kullu nassin, dan setiap nas awhamat tashbiha yang di dalamnya diduga ada perkara mutasyabihat yang teman-teman, maka pertama adalah awil ditakwil, atau kedua al-fawid atau ditakwil wa hum tanziha, tapi diniatkan untuk mensucikan Allah. Kalau tidak dengan dua cara itu, jatuhnya nanti dia kepada kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Misal Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang abadi adalah wajah Tuhanmu yang maha mulia. Wajah ini apa? Wajah ini apakah wajah, fitur wajah? Kan ditakwil, bukan wajah tetapi kerajaan. Bukan wajah rabbik tetapi mulku, maknanya adalah kerajaan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan sahabat Nabi. Oh, nggak mungkin tangan Allah gitu kan. Nah, maka tangan itu bukan tangan, situ maknanya adalah ditakwil ridho. Karena orang munafik dikatakan oleh Allah sebagai apa? Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah. Orang munafik melupakan Allah. Fanasiyahum, maka Allah lupa kepada mereka. Allah bisa lupa, bahaya ini kalau disebut. Maka makna lupa di situ bukan lupa, tetapi tarokahu, Allah meninggalkan mereka, menelantarkan mereka. Anak yang ditelantarkan seperti dilupakan, kan begitu. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan musnah kecuali wajah Allah. Maksudnya adalah Allah itu sendiri, bukan wajah. Itu ditakwil, ya kan, ditakwil. Nah, termasuk hadis ini, jagalah Allah. Kan ini pertanyaan, bagaimana kita menjaga Allah? Allah yang maha menjaga, Allahu waliyul hafidh. Allah yang maha menjaga, kita tak bisa menjaga Allah. Atau dalam ayat dikatakan, in tansurullaha yansurkum, kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan tolong kamu. Bagaimana kita menolong Allah? Bukan menolong Allah, menolong agama Allah. Maka di sini jagalah Allah, maksudnya bukan menjaga zat Allah, tetapi menjaga aturan-aturan Allah. Sahabat Ibnu Abbas dikasih pesan oleh Rasul, jagalah aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Nah, jadi siapa yang ingin mendapatkan penjagaan dari Allah adalah menjaga aturan-aturan Allah. Idza sa'alta, kalau kamu mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Apa maksudnya? Ini juga ditafsir, dirinci. Sebagian kalangan menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk melarang praktek tawasul. Nggak boleh tawasul katanya. Kan tawasul kan meminta kepada Allah dengan menyebut perantara-perantara. Misal, ya Allah yang Maha Pengasih, dengan berkah Nabi Muhammad SAW, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, dengan cintamu kepada Nabi Muhammad SAW, ampunilah dosa-dosa hamba, dosa orang tua hamba. Kan tawasul itu, meminta kepada Allah tetapi menyebut makhluk yang Allah cintai, para nabi, para wali, tawasul. Dan sebagian kalangan mengharamkan tawasul. Nggak boleh tawasul. Kalau minta sama Allah langsung. Apa dalilnya? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah,
segala hal tidak boleh minta apapun kepada makhluk. Dalam segala kondisi tidak boleh minta tolong apapun kepada makhluk, harus kepada Allah langsung. Jadi besok-besok Pak Arif kalau gentengnya bocor, jangan minta tetangganya buat bantu, minta ya Allah betulkan genteng saya. Gak boleh ngomong sama tetangganya, saja tolong dong bapak pegang tangga, gak boleh, tapi tangga gitu. Ya Allah tolong pegang tangga saya, kan gitu. Bisa begitu nanti pemahamannya. Kalau mau fair, karena dikatakan kalau minta kepada Allah, kalau nggak tolong minta tolong kepada Allah, nggak boleh kepada makhluk. Maka harus ditoleran betul sekalian semuanya saja. Padahal dalam muamalah kita saja paham. Kita kalau sakit datang ke dokter, apa dokter yang menyembuhkan? Bukan. Apa obat yang menyembuhkan? Bukan. Terus ngapain datang ke sana? Ikhtiar, wasilah, ya kan? Perantara. Kita udah paham. Sama kayak tawasul. Bukan Rasul yang mengampuni dosa kita. Bukan Sunan Ampel yang memberikan kita rezeki. Bukan Sunan Muria yang menolak bala. Allah, mereka adalah perantara. Itu tawasul. Jadi apa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas ini maksudnya pada ranah hakikat. Jangan sampai secara hakikat kita ini mintanya kepada selain Allah. Jangan sampai secara hakikat kita minta tolongnya kepada selain Allah. Adapun dalam konteks syariat, wasilah, ya kan? Kadang-kadang kalau kita punya hajat, ya, mau ketemu Pak Prabowo misalnya gitu kan, waduh, kita nggak kenal sama Prabowo, tapi kenal sama Mayor Teddy. Nah, Sapri Mayor Teddy misalnya gitu kan, itu kan berarti wasilah ke perantara. Gara-gara kenal sama Mayor Teddy jadi ketemu Prabowo, misalnya begitu kan, itu wasilah dalam muamalah. Jadi konteksnya dalam hadis ini mutasyabihat sebagian, kemudian yang kedua adalah dalam hal hakikat. Adapun dalam hal syariat dan muamalah dibolehkan untuk saling minta tolong ya satu sama lain. Ya. Ini ujung daripada hadis yang ke-62. Ya. Ada pertanyaan barangkali? Materi kita yang ini hadis yang kedua mengenai tawasul Pak Ustaz. Tawasul. Jadi kita diperbolehkan gitu Pak, misal datang ke wali Allah, tiba-tiba datang ke Sunan Ampel, itu melalui perantara boleh gitu Pak? Boleh apa tidak itu Pak? Pertanyaannya. Baik. Tawasul itu terbagi, ya kan? Para ulama mengatakan tawasul ada beberapa bentuk. Yang pertama, saya dari belakang ya, bukan dari atas dari bawah. Yang pertama adalah tawasul dengan amal soleh. Itu boleh tuh. Ya kan? Tawasul pertama adalah memohon kepada Allah dengan amal soleh. Nanti dalilnya ya adalah hadis 3 orang. Hadis ada 3 orang kata Nabi yang terjebak di goa. Ingat gak tuh? 3 orang ini nggak saling kenal nih. Mereka cuma kebetulan ketemu tengah jalan. Kalau bahasa kita mah lagi jalan ketemu, mau kemana mas? Saya mau ke Anuku. Baru ya sama saya juga. Ya dikumpul 3 orang. Di tengah jalan ada hujan. Karena hujan nggak bawa payung, mereka lari. Ada goa, ayo kita berteduh. Nah, berteduh dalam goa. Tiba-tiba ada petir gede menghantam atas bukit, longsor, tertutup pintu goanya. Nggak bisa digeser. Lalu kata satu orang tentang mereka apa? Demi Allah, nggak ada yang bisa tolong kita kecuali Allah. Di sini nggak ada orang, nggak ada kampung. Dengan umur kita mati. Cuma Allah yang bisa tolong kita membuka pintu goa ini. Ayo kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal kita yang soleh. Kita masuk, maka masing-masing berdoa. Setiap selesai berdoa, pintu gua tergeser sedikit demi sedikit sampai yang terakhir berdoa tergeser sepenuhnya. Apa yang mereka sebut di situ? Amal soleh mereka. Ya Allah, dulu saya pernah beramal begini. Kalau amal itu Kau terima, tolong ya Allah keluarkan kami dari gua ini. Nah, itu tak maksud dengan amal soleh. Jadi Bapak boleh misalnya dulu pernah tolong orang yang susah banget. Sekarang lagi repet nih, perlu hajat yang besar. Doa, ya Allah dulu saya minta tangga itu susah banget, ada yang bantuin. Saya bantuin diam-diam ya Allah. Kalau itu Kau terima, tolong ya Allah hajat saya harus dikabulkan. Nah itu tawasul dengan amal soleh. Yang kedua adalah tawasul dengan orang dengan asmaul husna.
Walillahil asmaul husna, dan Allah punya al-asmaul husna. Berdoalah kamu dengan menyebut asmaul husna itu. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, gitu kan? Itu doa itu. Ya Arhamar Rahimin, gitu kan? Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu pakai asmaul husna. Kalau seperti itu boleh. Yang penting diperhatikan nanti ada beberapa asmaul husna yang dia berpasangan. Misalnya ya Nafi, ya Dar, harus dibaca. Ya Muhyi, ya Mumit. Ya kan, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim. Ada sendiri gitu kan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Masih hidup. Orang soleh masih hidup. Seperti pada masa sahabat Umar, ketika terjadi paceklik, ada hujan, itu sahabat Umar berdoa, ya Allah, dengan kedudukan Abbas, paman Rasulmu, tolong turunkan hujan, turun hujan. Itu tawasul dengan orang soleh masih hidup. Kalau kita praktekkan, datang ke kiai, datang ke guru, datang ke musyid, tolong doain gitu kan. Iya Pak, untuk kan tawasul kan. Nah, yang terakhir tawasul dengan orang soleh. Ya, saya ulangi, tawasul dengan orang soleh yang sudah wafat. Orang soleh tadi, walikah, nabikah, rasulkah, tapi sudah wafat. Tawasul dengan orang soleh yang sudah wafat. Ya, seperti apa? Allahumma inni a'udzu bika binabi ilaika binabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku menghadapkan diriku kepadamu ini dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hukumnya juga boleh. Tawasul begitu. Termasuk tadi itu. Nanti kan tawasul kepada Sunan Ampel. Misalnya kita ziarah ke situ, ke kuburnya, ya kan? Kemudian berdoa di sisi makam itu, ya Allah, dengan kemuliaan dari penghuni kubur ini, ya, dengan kedudukan dari penghuni kubur ini yaitu Sunan Ampel, mudahkanlah urusan hamba, ya Allah, berikanlah kepada hamba rezeki yang berkah. Kan mintanya kepada Allah kan, bukan atau jangan ya Sunan Ampel, aku dia hamba, ya Sunan Ampel, berikanlah anak hamba jodoh. Jangan malah ya Sunan Ampel begitu. Tetap mintanya ya Allah, tapi kita menyebut-nyebut kedudukan dari orang-orang soleh tersebut. Itu tawasul dengan orang soleh yang sudah wafat. Syaratnya apa? Dia orang soleh, ya kan? Bukan yang kuburan sembarangan begitu. Nah, emang apa pentingnya Ustaz kita datang ke makamnya? Kita di rumah di ruang guru, lalu ya Allah, dan kedudukan Sunan Kalijogo yang makannya di Jawa misalnya. Boleh-boleh saja. Ya, tapi mendatangi tempat-tempat mereka, ya, mengunjungi, menziarahi para wali itu, walaupun sudah wafat, itu seperti menziarahi mereka ketika mereka masih hidup. Karena kewalian seseorang tidak terputus dengan kematian. Kenabian seseorang, pangkat kenabian itu tidak putus, tidak dicabut kalau sudah wafat. Jadi ada pangkat dari Allah, dari itu kewalian atau kenabian dan kerasulan itu tetap bertahan meskipun sudah wafat. Sehingga tetap dapat berkah. Kan itu entah berkah. Sama kayak doain orang tua. Lebih afdal di rumah apa di samping kubur? Di samping kubur lebih afdal. Kalau dekat kita sampai, kalau jauh ya sudah dari sini aja. Tapi kalau kita ada waktu gitu kan, kita berkunjung ke ziarah itu lebih afdal. Allah, saya kira itu. Ya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.